Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah saat-saat yang kita tunggu, yakni tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yusuf Estos IMA kepada Ustadz, disilakan. Jangan dikasih suatu kasih nol efeknya. Satu. Aku. Satu. Oke, di kampung ini anak Dewi. Oh iya, kena. Satu. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwalil muqtahin. Ya Rabbi bil Mustafa ballik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa ballik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahim. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini di Desa Sanglar ya. Alhamdulillah sahabat-sahabatku tercinta dari Banser dan Ansor, dari PMI dan seluruh jajaran pengurus Jamiyah Nahdlatul Ulama dan seluruh ormas yang sempat hadir. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Malam ini kita memperingati maulid atau memperingati maulud? Kalau maulid berarti waktunya. Kalau maulud berarti orangnya. Peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran Rasulullah. Kalau peringatan maulud Nabi, maka peringatan terhadap Rasulullah yang Allah utus di muka bumi. Makanya dalam masyarakat Bugis tidak dikenal istilah maulid, tapi yang dikenal adalah maulud. Makanya tugi emakadami mam maulud dan akadam maulid. Kenapa? Karena bukan waktunya yang diperingati, tapi yang diperingati adalah orangnya. Hadis yang dipakai para ulama adalah berpuasa pada hari Senin. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat alasannya Rasulullah puasa hari Senin, itu karena hari kelahirannya. Maka kalau mau mengikuti Nabi, maka berpuasa pada hari kelahiran. Kalau kita lahir hari Selasa, maka puasakan hari Selasa. Kalau kita lahir hari Rabu, maka puasa hari Rabu. Karena ada ulama kita yang sangat masyhur namanya, Kiai Hamid Pasuruan, itu berwasiat, siapa yang puasa pada hari kelahiran, maka insya Allah tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Makanya Rasulullah hanya 3 kali sakit, itu pun hanya demam selama hidupnya. Karena setiap hari kelahirannya dia puasakan, yakni pada hari Senin. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah Maulidin Nabi, ketika kita mampu berpuasa pada hari kelahiran, maka puasakan, karena itu manfaatnya sangat besar. Tapi kalau tidak mampu, cukup puasa hari Senin. Puasa hari Senin adalah puasa sunnah kelahiran Nabi. Puasa hari kelahiran adalah puasa sunnah, mengikuti Nabi berpuasa sebagaimana Rasulullah puasakan hari kelahirannya. Satu hadis, 2 hukum. Jadi tidak ada yang disalahkan, cuma mengambil manfaat.
Jadi yang kuat puasa ya puasa. Bahkan bisa kita puasa tirakat. Kalau ada anak kita, kita mau jadikan seorang alim atau ulama, maka puasakan hari kelahirannya. Insya Allah anak itu mudah untuk mempelajari agama. Jadi sebenarnya tirakat ulama kita dulu itu luar biasa. Kemudian yang kedua, Rasulullah adalah manusia yang diperingati kelahirannya. Tokoh yang hebat itu tidak diperingati kelahirannya. Pemimpin yang hebat tidak diperingati kelahirannya. Akan tetapi yang diperingati adalah kematiannya. Soeharto itu dikenal pemimpin yang hebat, tapi dia hanya diperingati kematiannya, bukan kelahirannya. Makanya disebut haul. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga demikian. Yang diperingati adalah kematiannya. Semua tokoh yang hebat ada di dunia ini, yang diperingati semua adalah kematiannya, bukan kelahirannya. Tapi Rasulullah yang diperingati adalah kelahirannya, justru bukan kematiannya. Kenapa? Itu pesan bahwa Rasulullah tidak pernah wafat untuk umatnya. Makanya kita setiap waktu mengirimkan salam dengan salam muhatab. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat alayka itu adalah kalimat muhatab. Pak Kiai ini paham betul. Tidak ada jarak yang mengucapkan salam dan yang disalam. Makanya Nabi ketika wafat itu tidak diberi gelar almarhum. Makanya ketika mengirim Fatihah kepada Rasulullah tidak mengatakan ila ruh, dan juga tidak mengatakan ila arwah, tapi kita mengatakan ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Mustafa adalah namanya Rasulullah setelah beliau wafat. Tidak menggunakan kalimat almarhum. Maka satu keberkahan Rasulullah selamanya akan ada untuk umatnya. Dalam sholat kita selalu dahulukan. Sebenarnya agama itu ada dua perintah. Mengirimkan salam. Yang kedua mengirimkan sholawat. Kalau mengirimkan salam itu koneksi. Kalau mengirimkan sholawat itu syafaat. Jadi kalau melok si sapu, si sumpus, si bawa nabita mau terkoneksi dengan Rasulullah, maka kirimkan salam. Itulah sehingga dalam sholat yang didahulukan salam baru sholawat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanti syahadat baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Didahulukan salam. Kenapa? Karena salam mengkoneksikan seorang hamba, seorang umat, kekasih Rasulullah kepada Rasulnya, kepada yang dicintainya. Makanya kalau mau tidur bisa baca itu. Kalau mau berdoa kirimkan dulu salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Tapi operator bisa dikasih lepas dari suara ini, tarik suara ini. Ya tarik suara. Baru satu suara. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu. Jangan dikasih ego. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Itu adalah salam. Jangan dikasih ego, Pak. Jangan dikasih ego. Kasih nol efeknya. Satu.
Satu, satu. Cek, cek satu dulu. Satu. Jadi itu salam. Kalau salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau mau terkoneksi langsung dengan Rasulullah, maka kirimkan salam. Nah, sama maknanya kita, nani kirimkan salam. Pasti saya jawab, karena saya diberi keistimewaan oleh Allah bisa mendengarkan salam dari setiap umatku. Kalau salawat itu koneksi supaya kita bisa dapat syafaat. Jadi kalau mau dapat syafaat, kirimkan salawat kepada Rasulullah. Setiap salawat yang kita ucapkan itu ada malaikat yang mengantar, ada malaikat yang mengantar, dan ada malaikat yang menjemput. Tapi ada satu malam, siapa yang bersalawat kepada Rasulullah setiap malam Jumat, maka salawat itu akan langsung dijawab oleh Rasulullah. Karena khusus malam Jumat, Allah beri keistimewaan kepada Rasulullah langsung mendengarkan salawat umatnya yang diberikan langsung kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang bersalawat kepada Rasulullah pada malam Jumat, maka pasti dia mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Jadi siapa yang bersalawat ada main kabel, ada ini kekurangan kalau main lepas, kalau banyak HP yang aktif pasti hilang gelombang, karena ini magnetiknya lemah. Makanya ada main kabel di siapa orang kabel sampai kabel di sini. Ujungnya dari bawah ya? Ujungnya dari itu udah ya? Satu, cek satu. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah mengatakan siapa yang satu. Cek satu dua. Cek satu. Iya, nggak usah di setel lagi Pak. Satu, iya. Cek satu. Putar sedikit tuh speakernya Pak supaya tidak story.
putar ke sana sedikit. Iya, satu. Iya, satu. Oh, oke. Iya. Alhamdulillah. Jadi siapa yang berselawat kepada Rasulullah 100 kali pada malam Jumat, maka Rasulullah menjanjikan akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Jadi kalau mau mendapatkan syafaat Rasulullah, maka kirimkan salawat Rasulullah setiap malam Jumat, cukup 100. Salawat apa aja? Mau pakai salawat Ibrahimiyah silahkan, mau pakai salawat Jibril silahkan. Karena salawat itu ada dua bentuknya, ada bentuknya fi'il madhi, ada bentuknya fi'il mudhari'. Kalau yang fi'il madhi bentuk lampau itu disebut salawat Jibril. Makanya disebut salawat Jibril karena belum ada jasadnya Rasulullah, itu sudah disalawati, baru nurnya. Makanya disebut salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Makanya kalau ada orang baca itu tadi di Mahalul Qiyam, itu dibaca sallallahu ala Muhammad. Itu bukan salawat kepada jasadnya Rasulullah, tapi salawat kepada nurnya. Itu terkoneksi langsung. Masjid yang seperti ini Pak Bu dibangun, itu tidak akan berdiri satu masjid dimanapun kecuali pernah menetes bekas air mandi Rasulullah. Rasulullah sebelum wafat itu punya wasiat, nanti ketika aku meninggal, kata Nabi, maka mandikan aku dengan air sumur Gars. Jadi bukan air Samsam. Nanti kalau ada yang punya rezeki ke tanah suci, melaksanakan haji atau umrah, silahkan Anda ke sumur Gars, itu di Madinah. Sumur Gars, ambil airnya, itu cuma antri orang, sampai hari ini masih ada airnya. Itu tidak kering, itu air yang sudah didoakan langsung, sumur yang sudah didoakan langsung oleh Rasulullah. Ya. Kemudian bawa pulang. Kemarin jamaah dari Sidrap itu ada yang antri sampai 1 jam lebih baru bisa dapat. Itu tidak mudah kita ambil. Tapi kalau waktu-waktu tidak ramai bisa. Itu air sumur Gars yang dipakai memandikan jenazahnya Rasulullah. Dan setiap disiramkan kepada tubuhnya Rasulullah, air itu tidak jatuh ke tanah, tapi justru naik ke langit. Dan setelah hujan pertama turun setelah Rasulullah wafat, maka air itu mengikuti tetesan air hujan. Dan di mana menetes satu tetes air mandi Rasulullah, di situ akan terbangun satu masjid ataupun musola. Itulah sehingga masjid dan musola itu terkoneksi langsung dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya air sumur Gars? Manfaatnya banyak. Kalau ada orang kena gangguan jin, suruh minum. Jin itu akan hangus kalau dia tidak keluar. Itu tidak diru'yah. Yang kedua, kalau ada orang meninggal, ambil air itu campurkan dengan air mandinya. Kita mengambil barakahnya. Sebenarnya segala sesuatu itu bisa mulia karena sandarnya ke Nabi. Air Samsam kita mengatakan mulia. Sebenarnya air Samsam itu tidak mulia Pak, seandainya dia tidak pernah menyentuh langsung kalbunya Rasulullah. Ketika Nabi mau di-Isra Mi'rajkan, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah yang ada air Samsam di dalamnya. Jadi jantungnya Nabi tidak dibersihkan karena Nabi tidak kotor hatinya. Tapi kenapa dimasukkan ke dalam air Samsam? Itu supaya air Samsam bisa menjadi obat. Makanya diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka siapa yang meminum air Samsam, maka dia akan kenyang. Yang kedua, dia juga akan terobati dari penyakitnya. Dia juga mendapatkan berkah karena pernah menyentuh langsung kalbunya Rasulullah SAW. Yang kedua,
Hajar Aswad sebenarnya itu adalah batu putih yang dari surga, tapi dia jadi hitam karena banyak orang menciumnya. Resonansi dosanya itu pengaruhi, tapi dia tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Saya beritahukan jamaah, tidak ada jamaah haji dan umrah yang mencium Hajar Aswad seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Maka Hajar Aswad itu mulia karena Rasulullah pernah menciumnya. Yang ketiga, ketika Rasulullah berjalan, ada awan yang menutupi kepalanya. Itu bukan karena Nabi takut hitam, tidak. Bukan Nabi takut kena sinar matahari, tapi begitu cara Allah menjaga matahari. Karena nurnya matahari dari nur Muhammad, seandainya matahari langsung mengenai tubuhnya Rasulullah, maka matahari akan hancur karena pantulannya nur Muhammad lebih tinggi dibanding dengan cahaya matahari. Maka Allah menjaga matahari dengan menutupi awan Rasulullah setiap dia berjalan supaya matahari tidak rusak. Yang keempat, Rasulullah itu tidak ada bayangannya. Nabi itu tidak ada bayangannya. Kenapa? Karena isi bayangan itu adalah jin yang disebut dengan jin karin. Satu-satunya orang yang mengislamkan jin karinnya cuma Nabi. Dari situlah Rasulullah mengatakan, siapa yang pernah bermimpi ketemu aku, siapa yang bermimpi ketemu aku, maka pasti itu adalah aku, karena tidak ada jin yang bisa menyerupai wajahku. Kenapa? Karena jin karinnya sudah diislamkan. Hikmah yang kedua, kenapa bayangan Rasulullah tidak ada? Supaya orang tidak menginjaknya. Nabi ketika berjalan, siapapun yang ditemani berjalan, tidak akan jauh bedanya dengan tubuhnya Rasulullah. Orang tinggi berjalan dengan Rasulullah itu hampir sama tinggi. Kalau ada orang pendek yang jalan bersama Rasulullah, kelihatan hampir sama tinggi. Kenapa? Allah tidak ingin orang yang bersama Rasulullah itu dihina ataupun dipermalukan. Sehingga setiap orang yang ada di sisinya Rasulullah itu tidak pernah orang melihat agak jauh beda dengan peraganya Rasulullah. Kenapa? Allah menginginkan semua orang yang ada di sisinya Rasulullah, orang itu dimuliakan. Makanya apapun yang disandarkan, semua kalau acara maulid ada batang pisang. Ini orang Bugis yang bikin ini. Pasti Ogi ya. Karena batang pisang itu adalah sifatnya Rasulullah, diambil dari situ. Kalau kita mau ambil pelajaran, yang pertama tidak ada batang pisang yang bengkok. Coba cari. Tidak ada. Makanya ada falsafah Bugis, tato bata ko na sama lampu, mubasikal din na sama gatang, akawali ko na sama gatong, ang musanre rindo ambo tama presiden, ala sipa na way enali mariaway na mega kigunan na lo pada na limanjay. Itu pesan. Banyak tidak paham. Yang tidak bisa bahasa Bugis angkat tangan. Oh, tidak banyak. Masih lagi banyak yang tidak bisa. Tertobata ko na sama lampu, artinya berdirilah engkau seperti batang yang lurus. Lebih baik kau mati daripada bergeser dari tempatmu. Istiqomah. Yang kedua, pisang itu Pak, bagian dalam dan luarnya sama. Semakin dikupas kulitnya semakin bersih. Artinya apa? Ucapan, perbuatan, etikat, pikiran semua sama. Jangan lain kau ucapkan, lain kau lakukan. Itu. Yang ketiga, batang pisang kalau tidak pernah berbuah, kemudian ditebang, pasti naik daunnya. Kalau ditebang, dia akan naik, walaupun akarnya sudah tidak ada, dia akan tetap tumbuh. Apa pesannya? Pisang tidak mau mati kecuali dia memberikan hasil. Sebenarnya itu Pak anggota dewan tadi itu dia kasih tahu. Iya, Pak dewan itu dikasih tahu, jangan tinggalkan kursi musalah sebelum jalanan ini bagus. Itu kuncinya. Kenapa? Dia tidak mau mati kecuali ada hasil. Itu pesan untuk kita.
Setiap orang yang mau meninggal harus ada wakaf yang harus dia tinggalkan. Mohon maaf ya, mungkin saya agak berbeda. Saya tidak sepakat dengan ibadah umrah yang berbolak-balik. Saya tidak sepakat. Sekali 1 tahun itu sudah maksimal sekali. Sebaiknya umrah itu 1 kali 3 tahun. Kenapa? Rasulullah bisa melakukan umrah berulang kali, tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena umrah adalah ibadah pribadi, bukan ibadah sosial. Pahalanya tidak mungkin bertambah. Ketika kita berhenti melakukan, tidak akan ada pahala setelahnya. Tapi ketika ibadah sosial, kita meninggal pun akan jalan terus pahala. Ini yang banyak orang tidak sadari. Umrah berbolak-balik sampai 30-40 juta. Kenapa tidak kita tahan? Cukup 1 kali berangkat. Uang yang 40 juta itu kita carikan fakir miskin, anak yatim. Kemudian kita sekolahkan. Pahala umrah kalau mau dapat banyak sekali, Pak. Siapa yang sholat sunnah duha 2 rakaat, kata Nabi, maka ini kamu menukarnya dengan pahala haji dan umrah 1 kali. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, itu sholat rawatib sesudah asar, sholat asar, sholat 4 rakaat, Nabi mengatakan itu sama dengan ibadah umrah 1 kali. Orang yang berwudu di rumahnya kemudian berangkat ke masjid menunaikan sholat fardu dan wudunya tidak batal, maka perjalanannya dari rumahnya ke masjid itu dinilai 1 ibadah haji dan umrah dan akan dihadiahkan istana di dalam surga. Itu besar pahalanya. Kenapa umrah ini mudah sekali kita dapatkan? Bahkan bagi wanita, siapa yang melayani suaminya dengan sepenuh hati, kemudian suaminya senang dan ridho, maka baginya 1 umrah, kata Nabi. Iya. Bu, mau dapat umrah gratis? Gampang, layani suaminya dengan baik. Iya, makanya bapak-bapak harus pintar. Di kopi istrinya, mau umrah sayang. Iya. Wanita kalau mau masuk surga kuncinya cuma 4. Istri kalau mau masuk surga kuncinya 4 aja, Pak. Yang pertama sholat fardu dijaga. Yang kedua puasa fardu, puasa wajib. Yang ketiga adalah syahwat. Yang keempat minta keridhaan suami. Ketika mampu melakukan ini yang 4 kata Nabi, maka engkau memilih pintu surga mana saja yang kau mau masuk. Iya. Kalau ada janda di sini tinggal 3. Iya. Janda kan tinggal 3 karena tidak ada suaminya. Tinggal sholatnya, puasa dan syahwat. Iya. Maka potensi janda masuk surga itu lebih besar daripada orang yang ada suaminya. Nah, maka janda semakin di depan. Iya, kuncinya kan di situ. Hati-hati, kadang perempuan masuk waktu sholat duhur dia belum sholat, menunda karena mungkin pekerjaan memasak atau mencuci piring atau ada pekerjaan lain. Tiba-tiba 1:30 dia haid tapi dia belum sholat, padahal dia sudah mendapati waktu sholat duhur. Maka wanita seperti ini ketika haidnya berhenti, dia harus mengganti sholatnya yang didapati sebelum dia haid. Itu hati-hati, makanya diqadha. Sholat itu ada 3. Adaan pada waktunya, qadhaan bukan waktunya, iadatan mengulang. Kalau adaan sholat pada waktunya, maghrib kita kerjakan di waktu maghrib, itu adaan. Sholat isya dikerjakan di waktu isya, itu adaan. Tapi ketika sholat maghrib dikerjakan di waktu isya, maka tidak mengatakan adaan, tapi qadhaan. Usolli fardhu sholatil maghrib di salah satu mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala, bukan adaan. Kalau adaan pada waktunya, kalau qadhaan bukan waktunya. Makanya disebut mengqadha. Yang ketiga iadatan. Ada tai ayam di kaki.
Wudhu kita tidak batal. Orang yang ada wudhunya kemudian menginjak najis, itu wudhunya tidak batal. Cuma tidak boleh dia sholat karena dia mutanajis. Maka bersihkan najisnya, tidak usah ulang wudhunya kemudian sholat. Beda ya. Jangan katakan orang menyentuh najis itu batal wudhu, tidak. Dia cuma mutanajis. Orang itu tidak boleh sholat karena dia mutanajis. Ada najis yang ada pada dirinya. Maka bersihkan itu, tidak usah berwudhu. Yang membatalkan wudhu itu bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan muhrim tanpa pelapis. Menurut Imam Syafi'i, istri itu bukan mahram. Jadi kalau tersentuh kulitnya istri tanpa pelapis, batal wudhu. Jadi istri itu bukan mahram ya. Karena dua syarat yang mahram menurut Syafi'i dan semua ulama sepakat. Apa syarat yang mahram? Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Nah, istri dinikahi dan digauli. Makanya istri bukan mahram. Jadi dia itu pikirnya Syafi'i. Wah, istri itu bukan hak milik. Jadi kalau ada mengatakan kita saling memiliki, itu bohong. Makanya karena dia yang dilamar, dia yang dihitbah, maka maharnya adalah harganya. Maka dibayar mahar, maka mahar itu adalah harganya seorang wanita. Maka jangan pernah permudah mahar. Jangan maharnya terlalu murah. Rasulullah menikahi Khadijah itu 340 gram emas. Kemudian dia serahkan 40 ekor unta betina. Kalau dikalkulasi jumlahnya 950 juta. Kalau kita maharnya apa di sini kalau menikah? 50.000. Terlalu murah. Makanya Al-Quran melarang laki-laki mengambil mahar ketika dia menceraikan istrinya. Seandainya mahar tidak besar nilainya, tidak mungkin Allah melarang kita mengambilnya. Kalau maharnya hanya 1 setel pakaian sholat, ada yang biasa salah istilah itu Pak. Dia bilang seperangkat alat sholat, itu keliru. Mestinya mengatakan 1 setel pakaian sholat. Kalau seperangkat alat sholat, toa, tanpa wudu, musola, menara, ikut semua. Ini untuk Pak Huri nih, yang sering bilang mahalnya seperangkat alat sholat. Bukan seperangkat, 1 setel pakaian sholat. Kalau seperangkat nanti masjid musolanya ikut, tanpa wudunya juga ikut, menara juga ikut. Iya. Nilai wanita dan emas, karena wanita itu adalah emas, makanya wanita harus dimuliakan. Emas itu disimpan di tempat yang bagus, dibungkus, dikasihkan kapas supaya dia tetap terjaga kesuciannya, kebersihannya. Disimpan di dalam kotak, kotaknya disimpan di dalam laci, lacinya dikunci, laci ada di dalam lemari, lemarinya lagi dikunci, lemari ada di dalam kamar, kamarnya dikunci, kamar ada di dalam rumah, rumahnya dikunci. Makanya wanita itu dikunci, jangan terbuka. Ya, iya, karena dimuliakan. Sekarang banyak wanita tidak dikunci. Tidak ada di sini. Tidak ada. Alhamdulillah. Bapak-bapak punya tanggung jawab. Suruh istrinya.
bilang sudah dinasihati Ustaz, sudah dikasih tahu jangan kasih pindah alis kamu mana, kasih pindah tahu. Nggak usah begini masih. Kalau sudah dinasihati Pak, sudah diceramai, tapi banyak ngomelnya tidak berubah, saya kasih solusi terbaik, ganti. Iya, ganti. Daripada kita tersiksa, iya kan? Makanya ibu-ibu perbaiki pakaian. Wanita idaman itu cuma 3: anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Sudah hafal? Jangan ditukar-tukar, bahaya. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Berpenampilan menarik, menjaga pakaiannya, menutup aurat. Ketika di dapur dia gesit, tidak bunyi piringnya, air panasnya sudah jadi. Seksi di kasur, tidak terlalu berpakaian kalau dia bersama dengan suaminya. Pakai daster praktis Bu, dari atas resnya sampai ke bawah. Iya, ada ibu-ibu kalau mau ketemu suaminya pakai lagi, pakai lagi kos, pakai lagi, bungkus lagi, masuk lagi kepalanya, pakai jaket, baru pakai selimut. Waduh, nggak ada di sini. Nah, jaga suami tak baik-baik. Jangan mengatakan sudah Tommy menikah, hati-hati. Laki-laki perempuan sekarang 1:7. Iya. Kalau ada laki-laki sudah menikah 1, berarti ada 6 gadis tidak dapat bagian. Itu tantangan. Dulu itu Pak cuma sandal yang dicuri, emas yang dicuri, sapi yang dicuri, motor yang dicuri. Sekarang banyak pencuri suami. Banyak. Hati-hati. Jaga baik-baik suami. Iya. Kalau anak gadis tidak usah terlalu khawatir, karena dia masih pemadu. Yang bahaya itu janda. Saya kasih tahu memang, hati-hati. Makanya Rasulullah mengajarkan satu doa. Siapa yang membaca 7 kali di waktu maghrib dan 7 kali di waktu subuh, Bismillah ala nafsi wa mali wa ahli, 7 kali kata Nabi, maka Allah yang akan menjaga diri, harta dan keluarganya, selamat dari gangguan orang lain. Baca doa itu Pak. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli, 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Sudah hafal? Tidak ada orang yang anaknya dibawa lari oleh orang lain. Tidak ada orang yang dicuri hartanya mengamalkan ini, kata Nabi. Karena Allah yang selalu menjaganya, dan Allah tidak pernah luput ketika dia menjaga. Pendek sekali. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca 7 kali itu, insya Allah anak-anak kita dijaga. Tapi suami memang harus juga bagus servisnya Bu. Iya, kasih bagus servisnya. Laki-laki itu cuma 5. Kalau mau berangkat antar, kalau datang jemput, kalau makan dampingi, kalau dia mah kopi cepat. Ada perempuan sudah makop di suaminya, garu dulu punggungnya. Tidak ada di sini. Saya sering sampaikan, jangan melakukan hubungan suami istri ketika istri melakukan permintaan sebelum berhubungan, karena nanti anak kita itu banyak ngomongnya kalau disuruh. Iya. Ya nangka tahu maka bila kena sekakang aja lo kekuli permati lampu itu tidak baca itu mana jalannya nanti yang lebih jauh nih kan kenal. Kapan melakukan hubungan dan menyebabkan istrinya hamil, maka anaknya nanti itu tidak mau tunduk itu kalau disuruh. Yang kedua, jangan berhubungan di saat ngantuk. Itu dampaknya ke anak, nggak bisa bicara.
Ya, dan karena anak sudah 6 tahun, 5 tahun belum bisa bicara, itu sebenarnya karena ngantuk pada saat berhubungan. Iya, ya, dan karena anak makanan anak atak lagi cakar dulu ya. Iya. Jangan berhubungan di saat sangat kenyang, karena anak kita itu akan bodoh, lemah ikinya. Kalau dalam keadaan lapar itu mudah kena penyakit. Kalau berhubungan 2 kali tanpa diantarai dengan wudhu dan yang kedua menyebabkan istri hamil, maka dia akan lahir prematur. Tapi manakala salah satu sudah bermimpi berhubungan badan, kemudian bangun berhubungan secara nyata tanpa diantarai dengan wudhu, maka anaknya akan kena epilepsi atau kena penyakit ayam. Itu penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Hawaris dalam buku Psikoterapi Al-Quran. Makanya sebelum berhubungan itu luar biasa Pak. Nabi mengajarkan kita berwudu sebelum berhubungan, supaya anakmu kelak tidak diganggu oleh syaitan, sekaligus keturunanmu akan kuat. Itu. Tapi banyak yang lupa. Saya kasih satu ijazah amalan. Selesai berwudu baca doa, sesudah wudu baru baca alam nasrah. Selesai alam nasrah baca inna a'tainakal kautsar. Ambil air wudu yang ada di ujung siku kiri kanan, kemudian ambil di ujung hidung. Itu ada itu, tidak mau menetes di sini. Pas juga di siku, ambil itu, bacakan surah Al-Kautsar baru minum. Siapa yang melakukan itu, kemudian dia berhubungan, insya Allah dimudahkan untuk keturunannya. Yang kedua, orang yang meminum barakah wuduhnya itu tidak kena penyakit asma. Kalau mau kuat fisik. Tapi itu di ujung siku. Tidak semua. 10 kali kita berwudu, untung kalau 2-3 kali dapat. Jadi kita mengangkat tangan itu berdoa, baca doa sesudah wudu, baru baca surah Al-Insyirah, alam nasrah. Baru itu ada itu geli-geli, kadang di hidung begini, kadang kita buang, jangan buang, ambil itu. Ambil dari kanan ke kiri, kemudian satukan itu yang 3. Itulah yang dimaksud ulama kita, ambil air berkah dari wudhu. Orang yang mengamalkan itu akan napasnya selalu kuat, fisiknya insya Allah dikuatkan. Itu barakahnya wudhu. Tapi yang paling aman itu, paling bagus, garam. Ibu-ibu kalau menghidangkan makanan, simpan garam halus di meja. Di kitabnya Imamul Ghazali, Hujjatul Islam Imamul Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, siapa yang makan garam sebelum makan dan makan garam sesudah makan, maka dia tidak akan kena keracunan makanan. Yang kedua, dia akan diberikan kesehatan oleh Allah. Yang ketiga, dia tidak akan kena lemah syahwat. Kalau ada laki-laki lemah syahwat, suruh makan garam sebelum makan, dan sesudah makan garam, insya Allah kembali normal itu. Orang malah mengamalkan itu Pak, insya Allah tidak dicincin jantungnya. Kami punya ulama kayak Jadul Pak Baja, itu anaknya, keluarganya memberitahukan bahwa memang beliau itu kalau mau tidur makan garam sedikit, bangun makan garam, kemudian minum. Itu garam sedekahnya Nabi Ibrahim. Ketika dia minta, ya Rabb, beri aku kemampuan untuk memberi makan kepada seluruh umatmu, seluruh hambamu. Kemudian Allah mengatakan, engkau tidak mampu Ibrahim. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Aku bisa kalau engkau mengizinkan ya Rabb. Maka diperintahkanlah Nabi Ibrahim mengambil, malaikat masuk ke dalam surga, mengambil kapur dari dalam surga, diserahkan ke tangannya Nabi Ibrahim. Tangan kanannya dia lontarkan ke laut, yang di tangan kirinya dia bawa ke darat. Itulah sehingga garam itu ada 2. Ada garam di daratan, ada garam di lautan. Garam Himalaya itu garam daratan, yang kuning. Kemudian garam lautan itu adalah sedekahnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, siapa yang memakan sedekahku maka Allah akan menjaga kesehatannya. Dan itulah yang diamalkan para ulama. Makanya garam itu obat yang paling bagus Pak. Beli 10.000 3 bulan dah habis. Iya kan? Murah. Makanya jamaah tabligh itu sering kita lihat
Sudah cuci tangan, celupkan jari telunjuk, kemudian baca basmalah, sholawat, kemudian makan, baru makan nasi. Sesudah itu ambil lagi, sebaiknya sudah makan jangan minum. Sebaiknya. Sebelum makan minum, tapi sesudah makan jangan minum. Kenapa? Orang yang tidak minum sesudah makan, insya Allah tidak kena asam urat sama kolesterol. Itu enggak. Bilang berapa lama Pak Ustaz? 15 sampai 20 menit baru minum. Itu yang paling aman. Bahkan kadang saya lupa minum kalau sudah makan. Lupa minum, tidak minum lagi. Kenapa? Karena lambung tersiksa ketika kita minum. Itulah yang menyebabkan asam urat, karena tidak tercerna dengan bagus makanan. Kalau yang sering kena asam urat sama kolesterol, itu kuncinya Pak. Jangan minum setelah makan. Tapi sebelum makan, minum. Itu sunnah Nabi. Itu sebenarnya obat itu luar biasa. Kemudian kita ini punya sholawat kepada Rasulullah. Nabi itu punya doa Pak. Ya Rabb, selamatkan umatku. Makanya Allah jamin itu. Makanya yang hadir di sini kalau masuk neraka kelewatan betul. Apalagi yang panitianya, kalau masuk neraka itu patah gitu. Nabi itu minta umur umatku pendek. Nabi sudah minta. Jadi nggak usah minta panjang-panjang umur Pak. Nabi itu sudah doa. Mintakan kita supaya umur kita nggak panjang. Likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sab'in. Antara 60-70 tahun. Kenapa? Nabi tidak ingin kalau kita melakukan pelanggaran terlalu lama. Hidupnya terlalu lama berarti hisabnya juga lama. Nabi kepingin kita sebentar diperiksa. Kalau ada camat 5 tahun menjabat, itu lama diperiksa Pak. Kalau ada camat 5 bulan menjabat, itu sebentar saja diperiksa. Karena lama. Maka Nabi minta umur umatnya antara 60-70 tahun. Tidak sama umatnya Nabi Musa ada sampai 300 tahun. Bayangkan kalau 300 tahun menjudi, lama sekali. Jadi nama jadi foto umat Nabi kita itu adalah minta foto. Paling lama hanya 20-30 tahun dia menjudi. Kemudian apa kata Nabi? Setiap kebaikan yang dia lakukan dilipat gandakan. Menjadi hasanah falahu asyru amsalha. Satu kebaikan jadikan 10. Tapi kalau dosa cukup 1. Itu pun nanti kau tulis ya Rabb ketika dia tidak bertaubat. Ketika dia bertaubat maka hapuskan dan ganti kebaikan. Itu doanya. Inilah yang dipakai koruptor. Itu rahmat Allah itu. Tidak ada umat yang diberikan istimewa seperti itu. Dosanya hanya 1. Tapi Nabi minta kalau dia bertobat hapuskan. Bagaimana caranya dihapus? Digantikan dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga doanya, ketika umatku bersedekah, aku mohon yang menerima sedekah yang berdoa. Coba terbalik, coba. Jadi kalau sedekah tidak usah berdoa, karena yang disuruh berdoa yang menerima. Kalau umatnya Nabi Isa sedekah dia berdoa, umatnya Nabi Musa sedekah dia berdoa, diminta dia berdoa. Tapi umatnya Nabi Muhammad tidak, yang disuruh berdoa yang menerima. Kenapa? Nabi takut kalau kita riya. Kalau kita sedekah kemudian riya berdoa, tidak mungkin doanya diterima. Tapi ketika yang menerima berdoa, orang ikhlas yang berdoakan orang riya itu tetap bisa diterima. Coba. Tidak ada orang menerima sedekah riya, tidak ada. Yang riya potensinya riya, yang memberi, yang menerima tidak mungkin. Makanya ketika dia berdoa, itu potensinya diterima doanya lebih besar dibanding yang memberi. Tapi ada permintaan Nabi yang kedua. Ini yang membuat saya kadang menangis. Apa kata Nabi? Ya Rabb, berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan hamba. Coba kalau kita sedekahi orang kemudian dia gembira, walaupun riya kita tetap dapat pahala. Tapi bukan pahala sedekah. Pahala apa? Pahala menggembirakan umatnya Rasul. Itu luar biasa. Jadi tidak usah khawatir, sedekah saja, rajin saja sedekah. Sedekah yang paling tinggi itu apa?
Kalau ada orang minta sumbangan, kasih kunci tempat uang. Dia boleh ini. Udah pernah sedekah begitu? Belum? Sesekali lakukan. Iya. Kalau tidak bisa, ada orang minta sedekah, jangan lihat uang. Buka laci, tarik, tutup mata, ambil 2-3 lembar, serahkan ke orang itu, jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Allah mengatakan, siapa hamba memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu janji Allah. Kita kadang bola balik, tangan uang 100 masuk lagi, baru mintanya banyak-banyak. Rajinlah sedekah Bapak Ibu sekalian. As-sedekah itu tak ada faul bala. Sedekah itu menolak bala. Daumar daum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Iya, kalau mau diobati penyakitnya, tapi harus juga ditaruh. Kalau kanker, jangan sedekahnya 5.000. Tidak sembuh itu. Kalau dokter bayar 10 juta, baru sedekahnya 5.000, tidak bisa. Kasih banyak. Ya. Sedekah itu tidak ada orang Pak miskin karena sedekah. Saya sudah lihat dan buktikan. Tidak. Yang sering miskin itu yang pelit. Iya. Majalah itu tahu sikit, Pak mau sikit cek-cek. Iya. Iya, mau saya tahu itu. Dan saya kasih tahu Pak, tidak ada sedekah itu untuk orang lain, semua untuk kita. Makanya itu kan dipancing kita pernah mancing. Ada di sini yang pernah mancing? Pernah. Kalau mancing itu dikasih cacing itu pancingan, itu cacing untuk ikan atau untuk pemancing? Hah? Kalau untuk ikan jangan pakai pancing, cacing saja dilempar. Iya. Bukan untuk ikan. Kalau untuk ikan jangan pakai pancing, cacing saja. Karena kita mau kasih makan ikan. Tapi kalau untuk kita pasang pancing supaya bisa diambil. Jadi cacing itu bukan untuk kita, untuk ikan, untuk kita sebenarnya cuma dipancing untuk diambil. Makanya dikatakan memancing. Sedekah itu pancingan, bukan orang miskin yang dikasih. Kita sebenarnya cuma harus dibawa ke sana baru dikasih. Karena Allah janji kasih saya 1 baru kasih ke 10. Kan begitu. Ada paham Bu? Ada orang kasih sedekah ini. Cara minta-minta orang. Jangan. Itu untuk kita, bukan untuk masjid, untuk kita. Cuma kenapa ada orang miskin di sini Pak? Karena jalur rezeki itu mau dikasih turun. Nah paham lagi. Coba pernah lihat mobil tangki yang bawa solar itu ke SPBU, berapa liter solar membawa? 16.000 liter. Tapi kenapa sih dari Pertamina isi solar? Karena ada di solar 16.000 liter. Sih dari Pertamina kan bisa solar, karena ada solarnya di bawah. Itu karena tidak ada selang dari tangki besar masuk ke mesin. Artinya apa? Biar rezekimu di Lauhul Mahfuz 1 miliar. Kalau kau tidak buatkan jalan, dia tidak akan turun ke dunia. Begitu Pak. Makanya sedekah 2.000 itu pipet. Kalau 2.000 hancur pipetnya bengkok-bengkok. Ditiup pun tidak bisa keluar. Tapi kalau 10.000 boleh besar. Kalau 1 juta itu jadi pipa. Makanya kalau mau lancar rezekinya, besar-besar juga sedekahnya. Jangan 2.000 baru pas bayar minta. Mereka juga pusing. Sama berdoa. Itu Nabi sudah kasih tahu kita puasa hari Senin dan hari Kamis. Karena di situ juga doa di store. Nabi sudah kasih tahu 2 kali di store, hari Senin dan hari Kamis. Jadi kalau berdoa hari Selasa, jangan harap diterima, karena baru dicatat, belum dilapor. Hari Rabu dicatat lagi, hari Kamis baru dilapor. Makanya kalau seminggu suami, jangan berdoa.
Karena bisa menikah itu belum bisa. Kan hari Jumat seribu berdoa ya Allah, selamat berbuat. Mereka catat. Hari Sabtu berdoa lagi berdoa aku ya Allah. Dicatat. Mereka bilang belum itu lapor hari Senin bos. Kan begitu. Iya. Karena malaikat 2 kali aja melapor. Hari Senin dan hari Kamis. Ada orang yang beda-beda Pak. Hari sholat duhur minta sepeda, sholat subuh minta motor, sholat asar minta mobil. Mereka juga pusing apa minta itu. Ini pernah lapor mereka berubah dari situ lalu mengatakan ijab 2 arba'ina yauman mania. Kalau mau diterima doanya 40 hari jangan ganti. Sampai kalau ada anak, mama belikan sepeda, 40 hari saja bila mama belikan sepeda, pasti kita belikan sepeda kalau ada 2. Tapi kalau mama belikan sepeda, besok mama belikan penyebab, besok lagi mama belikan tembak-tembak, pasti kita belikan istri supaya ini. Begitu banyak orang berdoa dan kita dikasih. Iya. Istiqamah minta terus. Makanya ada jalur pintas. Apa? Bukan doa, sholat. Bapak kalau mau ke Jakarta bisa naik mobil, tapi mungkin 3 hari baru sampai. Naik kapal laut mungkin 1 hari 1 malam. Kalau mau cepat naik pesawat, tapi ada lebih cepat menelpon. Iya, menelpon langsung hubungi nomornya. Maka sholat adalah komunikasi langsung hamba dengan Tuhan yang tidak melakukan perantara malaikat. Itulah sehingga satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur cuma sholat. Orang puasa nonton TV tidak bakal bosan, tapi orang sholat nonton TV pasti bakal sholat. Orang haji bicara makan dan nonton itu tidak bakal haji, tapi orang sholat melakukan itu pasti bakal. Dan satu-satunya ibadah yang harus menghadap ke Baitullah dan tidak boleh ada kalimat dunia yang masuk ke dalamnya, hanya penyembahan yang dihormat. Itu karena hubungan hamba dengan Tuhan yang tanpa perantara. Malaikat tidak ikut campur, yang dicatat yang melakukan, tapi untuk permintaan tidak dicatat karena urusan kita langsung dengan Allah. Itulah sehingga semua ibadah ada sholatnya. Mau berjalan ada doa musafir, tapi ada sholat sunnah musafir. Ada doa taubat, ada juga sholat sunnah taubat. Kenapa? Karena kalau doa bisa saja hari Kamis baru dilapor, tapi kalau sholat di saat itu pula langsung diterima. Itu kuncinya. Makanya sholat itu kalau ada masalah jangan kasih masuk di Facebook, langsung masuk di Facebook bikin status aku menyesal. Ternyata kau begitu, tidak seperti dulu lagi. Seandainya aku tahu memang dari dulu tidak bakalan. Kalau dunia punah jadi mau lagi. Langsung ada udah bikin komen di bawah, sabar saya. Jadi masalah. Hati-hati. Facebook itu tempat gosip, TikTok itu tempat iblis. Hati-hati, ya. Iya, ini yang bahaya. Ujian di TikTok itu bahaya sekali. Kadang saya buka aplikasi Al-Quran mau ngaji, ada wanita pakai celana pendek dan sepeda. Lihat iklannya. Saya bilang kita sudah mau ngaji, ada lagi dosanya. Ini jadi masalah juga. Iya. Ayo banyak sekali. Dosa sekarang itu sudah masuk ke dalam kamar. Dulu nanti orang kedua baru bisa berdosa, sekarang semua. Apalagi yang selalu goyang-goyang itu, yang pakai baju pendek dan pakai celana pendek, bikin hero wanita. Kayak saya bilang jaga wanita mulai. Kalau dia mau jalan antar ke depan pintu, salaman, cium tangannya, lihat mukanya, baca doanya Nabi Adam ketika pertama kali ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Ada itu di dalam Rasulullah Taha. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini. Itu dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Ia itu baca Nabi Adam waktu dalam ngasih Hawa di Jabal Rahmah. Kalau mau jalan wanita, baca itu, lihat mukanya. Apalagi kalau ganteng wanita, lihat memang muka. Kasih senyuman dan indah. Baru baca itu, baru usap lengannya, baru kasih tahu selamat saya, kutunggu pula. Insya Allah. Tidak akan
melirik kemana-mana karena terformat di memori otaknya selama 48 jam. Itu fitnahnya wanita itu bahaya, 48 jam. Makanya wanita harus tampil indah ketika suaminya mau jalan. Ketika suaminya kembali ke rumah, tidak ada surprise, tidak sampai Pak baru diinformasikan. Jangan, laki-laki ketika mau pulang, kasih tahu saya tiba di rumah mungkin sekitar jam sekian, supaya istrimu siap-siap. Jaga modelnya di dapur, dia bawa jemput suaminya. Apa model dapur? Dia pakai daster. Itu tuh orang pakai usik keringatnya. Itu tuh orang pakai usik ingusnya. Itu tuh orang pakai bersihkan ikan. Itu orang pakai mapet. Itu orang pakai masesak. Itu orang pakai manasu. Nah kalau itu pakai kayaknya, mau perlu balik, mau usaha, mau terus. Iya, balik masuk kamar. Pernah dari sana roti laki. Hati bu ya, jemput suami, kasih dulu di kursi, usap kembali lengannya untuk menenangkan, kemudian cium keningnya, tanya apa bikin kaki saya, kopi, teh atau air putih. Kalau dia bilang air putih, ambilkan. Kalau bilang teh, bikinkan. Setelah itu baru kasih tahu istilah saya aku bikinkan dulu makanan. Pasti tenang suami. Main ke makmur dari kalau nanti tidak kena pada wartawan. Coba deh, paman. Wanita yang biasa bertanya begitu, ada itu Iwati, Fatmawati, Sukmawati, Rahmawati, itu semua. Kalau ada wanita, ada wati namanya Pak, pasti suaminya dari Islam. Tidak ada jiwati di sini. Iya, saya dikasih tahu guru kami. Saya juga tidak tahu Pak, cuma dikasih tahu sama guru kami. Kalau ada wanita dan ada watinya itu pasti tunduk suaminya. Pasti Sukmawati, Rahmawati, Fatmawati, wati itu. Pak Cicer mana? Iya, pasti tunduk. Itu Megawati. Iya. Tapi wanita yang ada watinya pasti hebat. Kalau mau angkat jadi pemimpin, angkat dia. Pasti dia bisa memerintah laki-laki. Kalau jadi kepala desa atau menjadi stali anggota dewan, pasti hebat ini. Kalau ada wati ini 2 periode. Iya, hebat itu. Kenapa? Karena dia bisa menekan, bisa memerintah laki-laki. Karena wataknya, karena wati itu adalah salah satu nama jin pembangkang. Makanya kalau ada rumah ada setannya suruh wati naik, langsung Tapi bapak-bapak saya kasih tahu, ada 3 wanita yang harus kita mengambil mereka. Yang pertama ibu, karena dengan dia surga ada di bawah telapak kakimu. Dengan ibumu semua pintu langit dibuka oleh Allah, tidak ada yang tertutup ketika dia berdoa. Yang kedua istri, karena doanya 3 kali lebih cepat dijawab daripada doa suami. Makanya saya mengatakan laki-laki yang hebat itu saya tidak melihat dia, tapi pasti ada wanita hebat di sisi. Siapapun itu, presiden mau pejabat mau apa tetap. Coba lihat suami kita kadang dia orang hebat, tapi kapan dia jatuh? Ketika ibu tiri tidak ada. Habibie kita kadang-kadang orang hebat, tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika ibu Ainun tidak ada di sisi. Susilo Bambang Yudhoyono, saya tidak kenal seorang panglima TNI 2 kali jadi presiden, tapi kapan dia mengambil kebijakan politik yang terombang ambing ketika ibu Ainun tidak ada di sisi. Wanita yang ada di sisi seorang pemimpin adalah orang yang paling hebat. Karena 3 kali lebih cepat doanya dijawab dibanding doa suami. Makanya saya kasih tahu, titik doa kepada istri karena dia itu ditunggu oleh para malaikat Tuhan. Apalagi di sudut-sudut dalam sholat. Karena doakan suami, saya itu jangan berdoa hanya mengintip ke ibu, mengintip ke istri.
Kemudian yang ketiga, anak perempuan, karena anak perempuan yang menyebabkan engkau tidak tersentuh api neraka. Rasulullah mengatakan siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu kunci. 3 ya, ibu, istri, anak perempuan. 3 wanita ini istimewa dalam hidup. Makanya bapak-bapak kalau mau berdoa apapun usahanya, kasih perempuan biarkan dia berdoa. Nanti kalau sudah selesai, suruh berdoa. Bila tidak diterima ini, suruh lagi berdoa. Bila belum ini, tambah istri. Supaya banyak yang berdoa. Semangat bu? Ibu-ibu tidak semangat. Nah, makanya saya wasiatkan. Ada waktu-waktu doa mustajab. Kapan? Yang pertama, waktu doa mustajab ketika khatib dulu di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Laki-laki letakkan tangan di dada, baru baca Ahmad Ruhullah Muhammad Khalilullah. Itu yang dibaca Nabi Musa ketika ketemu dengan Rasulullah. Kemudian yang kedua, sesudah sholat asar di hari Jumat, sebelum merubah posisi dulu pada maktubah berdoa. Yang ketiga, minjau farlai, tengah malam kita bangun tidak ada yang membangunkan, langsung berdoa. Yang keempat, ketika ada kucing di rumah keluar di waktu pagi, hanya di waktu pagi, pas berdiri di depan pintu, tidak melewati batas pintu, kemudian dia menjilat kaki depannya, kemudian dia usapkan ke mukanya. Orang Bugis mengatakan ya kumat jin jokimu ilodolaro. Itu yang dimaksud. Kucing di waktu pagi itu tidak langsung keluar, tapi dia cuma berdiri. Kemudian dia menjilat kaki depannya, kemudian dia usapkan ke mukanya. Itu kata Nabi tidak akan merusak mukanya kucing, seekor kucing, kecuali malaikat pembawa rezeki itu datang kepadanya. Maka di saat itu berdoa. Itu tidak sembarang. Kemudian yang kelima, ketika membaca doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, sehingga itu doa yang kosong sebenarnya. Saya diberitahu oleh guru tadi itu cek kosong itu dari isinya, makanya disebut satu jagat karena seluruh isinya dunia bisa dikasih masuk. Rabbana atina fid dunya hasanah, sehingga kebaikan apanya dunia kau mau minta di sini. Kalau anak kasih masuk di sini. Kalau mobil kasih masuk di situ, kalau jabatan masukkan. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah, sehingga jangan dilanjut, isi dulu baru kau pindah wa fil akhirati hasanah. Jangan biarkan kosong karena doa itu belum diisi. Makanya disebut satu jagat. Banyak orang yang hafal tapi tidak banyak yang tahu bagaimana menggunakan doa. Ketika berhubungan badan diberikan nikmat oleh Allah, wanita melipat tangannya, suami meletakkan tangan kirinya di lantai, kemudian dia menunjuk ke atas, tarik napasnya di antara syahadat, kemudian dia baca itu. Apa yang dia minta, insya Allah jadinya ke sini. Minta insinyur di situ diminta, kalau minta bupati di situ juga diminta, kalau perampok di situ juga. Yan itu nak kada ukur tangan dari makin gua, pejabat memang menjadi makin gua. Itu sebenarnya, itu ilmunya orang tua dulu itu luar biasa. Bahkan napas itu dia bisa tahu. Ketika napas kanannya kuat kalau dia berhubungan, dia bisa pastikan kalau tinggal bahwa itu laki-laki. Tapi ketika napas kiri dia mengatakan itu perempuan, dan ternyata itu diamankan dari ibu. Iya. Kemudian saya kembali ke sini, belum selesai tadi di batang pisang. Batang pisang Pak, itu kalau berbuah, apanya yang kelihatan dulu, bukan buahnya, tapi jantungnya. Apa pesannya? Setiap segala sesuatu yang kau melakukan awali dari hati nurani, keikhlasan. Semakin besar keikhlasan, hasilnya semakin besar. Kemudian kenapa orang gantung telur? Kenapa bukan semangka? Karena telur itu simbol manusia. Tidak ada yang bagus bulatnya. Artinya manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian telur itu 3, kulit, kuning dan putihnya. Manusia juga begitu, tubuhnya, ucapannya dan hatinya. Ada telur
utuh kelihatan. Ada juga telur yang mungkin pecah bagian luarnya, tapi isinya bagus, tidak masalah. Tapi ada manusia juga begitu. Kalau dilihat tidak ada modelnya, tapi kalau dia ngomong sungguh indah dalam perut. Tapi ada juga telur utuh kulitnya, tapi kuning putihnya bercampur, terlalu amporosan. Angkat total makawan. Berapa sumber oleh tidak tapi mereka kasih pak, terlalu amporosan. Iya, itu. Kemudian pesan telur itu, ketika ada telur bebek, bawa ke ayam yang ngerami, kemudian menetas, tidak mungkin jadi ayam, tetap jadi bebek, tapi dia akan mengikuti ayam ketika dia berjalan. Apa artinya? Ketika ada anakmu tidak bisa kau didik dengan baik, maka bawa ke pondok pesantren, bawa ke kiai, biarkan dia ngerami supaya dia mengikuti akhlaknya kiai, tidak mengikuti akhlak yang tidak baik. Dari situlah kenapa pakai bambu untuk menancapkan telurnya pakai bambu, karena bambu itu masalah bau. Kenapa bukan berarti kayu? Karena bambu itu punya pesan. Ketika anaknya rebungnya tumbuh di bagian luar, berarti 4-5 bulan tidak ada dikejar. Tapi ketika rebungnya tumbuh di bagian dalam, maka 2-3 bulan akan datang angin kencang. Kenapa? Dia tidak membiarkan anaknya kena musibah, karena dia akan simpan di dalam ketika akan datang musibah. Itu amdilan namanya, tanda-tanda, dan itu dikuasai ulama dulu, dikuasai orang tua kita, sehingga banyak hal-hal yang kita lakukan saat ini kita tidak paham, padahal itu ilmu-ilmu hikmah yang sungguh sangat luar biasa. Makanya bermaulid itu kuncinya. Anak mundi itu menatutuli gatuk dui apa mamata dui ya. Nah, itu gantung uang lagi di sana itu. Iya, mereka memang tuh Pak. Makanya tuh hati-hati Pak. Mega istilah ya kau makan di caui aja mau tetap Pak. Kau makan di caui, kau di caui betul kan aja kau boleh nggak sih ratu nang caui ya situ ala. Jadi cari kepala desa apapun, tapi ingat orang yang disogok dan menyogok itu tidak berdosa. Kalau ada ustaz mengatakan berdosa, saya tidak sepakat. Orang yang disogok dan menyogok, tidak ada hadisnya bila berdosa. Makanya kalau ada kepala desa masogok, bupati masogok, gubernur masogok, tidak berdosa itu. Yang menerima juga tidak berdosa. Cuma hadis mengatakan narasi wal murtasibin nar, yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Kalau berdosa bisa bertaubat, tapi ada kaplingnya di dalam neraka. Nah, itu sama di hadis mengatakan membana masjid dan dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia karena Allah, maka dibangunkan istana di dalam surga. Makanya orang yang bersedekah di masjid itu pasti ada rumahnya di surga, biar tidak sholat. Biar tidak sholat, karena bukan janji sholat di situ, tapi janji membangun rumah. Makanya semua masyarakat yang ada uangnya masuk ke masjid pasti ada istananya di surga, ada rumahnya di surga. Biar tidak sholat, cuma dia tidak masuk. Iya, karena dikatakan dibangunkan istana, bukan mengatakan dimasukkan ke surga. Makanya kalau rajin sholat, rajin sedekah, bisa masuk, ada tempatnya. Kalau rajin sedekah tidak sholat, ada rumahnya tapi tidak masuk. Tapi kalau rajin sholat tidak pernah sedekah, masuk tidak ada tempatnya. Mau gimana? Iya, hanya sedekah. Rutinkan saja sedekah, biar 2.000, malaikat doakan insya Allah. Jangan kikir. Itu ibu-ibu kalau sedekah 2.000 rupiah padahal emasnya banyaknya. Jangan simpan-simpan emas itu, nanti istri kedua yang ambil. Iyalah. Bapak-bapak juga begitu, jangan biarkan. Ini juga perempuan, tapi aku sayang suamiku, cari tamati. Nah sayang kalau ada, mana lebih sayang daripada HP-nya? Lebih sayang HP-nya. Suaminya hilang 3 jam, dia tidak cari. Kalau HP-nya stres. Suaminya tidak datang setengah hari, tidak pernah marah. Tapi kalau HP-nya hilang setengah hari, pusing kepalanya. Mati lebih cinta HP daripada istri. Suami, kan begitu? Makanya banyak orang sekarang tidak bicara dengan keluarganya. Anaknya main game, bapaknya main YouTube, ibunya main Facebook. Nggak ada
komunikasi, bahkan sudah di kasur, satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sana, ngantuk gosok matanya tidur, tidak pernah bagusan tuh. Saya sering sampaikan, jadikan momen bersama keluarga dalam momen-momen terakhir dalam kehidupan. Kita tidak tahu siapa yang lebih dulu dipanggil oleh Allah. Boleh jadi ketika kita bangun suami kita sudah meninggal atau anak-anak kita, maka jadikan momen itu adalah momen terakhir ketika kita selalu bersama, supaya kita sekeluarga itu ada komunikasi dengan anak, komunikasi dengan keluarga. Simpan HP jam 8 malam sampai jam 10 jangan sentuh, biarkan dia tersimpan, tapi kita komunikasi dengan anak supaya ada ikatan emosional dengan keluarga. Sekarang sudah mulai hilang, Pak. Anak-anak tidak bicara dengan mamanya, ibunya. Ketika ibu menasihati, anaknya marah. Kenapa? Tidak ada ikatan batin, karena hanya HP. Nah, tahu urusannya semua orang. Si anu sakit giginya di Jakarta, si anu sakit perutnya di Kalimantan, si anu sakit lututnya di Makassar, padahal suaminya mencret, dia tidak tahu. Kan begitu? Yang terakhir, saya wasiatkan, jangan pernah tinggalkan sholawat, karena satu-satunya ibadah yang punya 3 dimensi keutamaan hanya sholawat. Bapak sholat cuma dilapor ke Allah, bapak puasa dilapor ke Allah, bapak sedekah dilapor ke Allah. Tapi kalau bapak sholawat itu langsung 3, mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 1 kali, Allah membalas langsung dengan 10 salam kepada kita. Salawatnya Allah bukan Allahumma sholli, tapi rahmat 10 kali kepada hambanya. Nah, 1 saja rahmatnya Allah sudah cukup dunia akhirat kita pakai. Yang kedua, malaikat juga bersalawat kepada kita 10 kali. Apa salawatnya malaikat? Bukan Allahumma sholli, tapi dia memohon kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang ketiga, siapa yang bersalawat sekali langsung dilapor kepada Rasulullah, dan itulah jalur syafaat kelak di hari kemudian. Maka salawat mendatangkan 3, rahmat 10 kali, permohonan ampun malaikat 10, dan syafaat baginda Rasulullah SAW. Makanya kalau tidak ada zikir yang kita hafal, cukup salawat yang kita baca. Tapi saya ingin kasih tahu, bagi yang punya pondok pesantren, yang punya tempat dibangun dan agak terhambat pembangunannya, atau punya usaha yang mandek, saya kasih ijazah amalan, baca sholawat Jibril 1000 kali setiap malam. Bisa dicicil, tapi 1 malam jangan dicicil. Yang mana? Malam Jumat. Malam selain malam Jumat bisa dicicil. Sholat subuh 200, sholat duhur 200, sholat asar 200, sholat maghrib 200. Bisa dicicil. Yang penting cukup 1000, tapi jangan pakai berdoa dulu. Nanti malam Jumat sholat sunnah hajat 2 rakaat, 1 kali duduk baca 1000, kemudian baru berdoa. Insya Allah itu dimudahkan. Apapun hajat kita itu sangat dimudahkan. Bagi yang bangun rumah tidak mau jalan-jalan, suruh lakukan itu. Kalau ada sesuatu mau dijual tidak mau laku, lakukan itu. Ada janda tidak laku-laku, pakai itu. Tapi ini juga masalahnya, Pak. Janda itu banyak pakai pakaian robek, anak gadis banyak pakai pakaian robek, padahal itu menunda rezeki 40 hari. Jangan coba-coba pakai pakaian robek. Nah, caranya nanya orang sekarang robek-robek, baru tapi robek. Oh, itu pantangan. Jangan lambat bangun, apalagi kalau anak gadis makan di tempat tidur sambil baring, itu menutup aurat. Hati-hati, banyak hal yang kita langgar itu. Nah, kemudian kalau tidak ada cara mampu, kita ambil dari pertama sampai terakhir, 1 ini ambil ini aja. Kalau tidak ada di tahun dari awal sampai akhir, ini aja yang 1 diambil. Ingat, ada 1 amalan tidak ada bacanya, tapi hanya zikir ini disebut zikir rahasia karena dia tidak dilafazkan. Jadi semua amalan silahkan bisa pakai zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, bisa baca, tapi ada zikir yang tidak dibaca, itu tafakkur. Karena kalau zikir yang dibaca biasa kita berharap pahala, berharap dunia, tapi nanti ada 1 zikir yang kita tidak baca,
hanya merasakan kehadiran Allah, merasakan kehadiran Rasulullah. Itu namanya tafakkur. Tafakkur 1 jam itu mengalahkan sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi kapan dilakukan? Paling bagusnya kalau mau tidur, kita di saat berbaring melihat diri kita salami Rasulullah, baru melihat diri kita masuk melebur dalam nurnya Muhammad. Leburkan diri kita dalam lautan nurnya Muhammad, nanti hilang dalam lautan nurnya Muhammad, baru kita lepaskan. Insya Allah orang itu ketika meninggal akan wafat dalam keadaan diselimuti oleh syafaat dan nurnya Rasulullah. Memulai sesuatu itu juga dilakukan, mau berdoa juga di situ. Dia terasa tomatot tahiolo makan ia konadit tambilau yo kupong Allah Taala, dia mungkin tolak melebur dalam nurnya baru minta. Itu kuncinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yusuf Esos IMA atas penyampaian yang sangat bermanfaat dan insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, demi keberkahan acara kita pada malam hari ini, sejenak kita memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa bersama. Doa akan dipandu oleh Bapak Haji Andi Jamal SPD. Kepada Bapak disilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibal wa as-sa'ilin, amin ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Allahumma jam'ana hadza jam'an mubaraka. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
اللهم اغفر لنا يا الله مغفرة عامة. اللهم ارحمنا يا الله رحمة عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذه قريتنا desa Sanglar kama barakta Makkah wal Madinah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Hadza du'ana ya Allah fastajabna innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya Sumiyanti pamit undur diri. Adat jauh beri berita, adat dekat saling menasihati. Andai bicara tersilap kata, maaf dipinta sepenuh hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.